Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Salsabila. Saya akan mempresentasikan mind map saya dari blog obstetrik, yaitu mengenai abortus komplit. Untuk definisinya, yaitu abortus komplit adalah pengeluaran seluruh hasil konsepsi meliputi janin, plasenta, dan jaringan desi-2 dari rongga uterus sebelum usia kehamilan 20-22 minggu atau ketika berat janin kurang dari 500 gram. Nah, setelah seluruh jaringan keluar, uterus menjadi kosong sehingga perdarahan vagina akan berangsur-angsur berkurang hingga berhenti. Untuk etiologinya, abortus komplit dapat disebabkan oleh kelainan kromosom pada janin, terus kelainan kongenital berat, infeksi pada ibu, kelainan pada uterus. Dan untuk faktor risikonya, yaitu faktor-faktor yang meningkatkan risiko itu terjadinya abortus komplit itu meliputi seperti usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, terus riwayat keguguran sebelumnya, terus ada kelainan kromosom pada orang tua, obesitas, malnutrisi. Nah, yang keempat itu ada patofisiologi. Untuk patofisiologinya itu proses terjadinya abortus komplit berlangsung sebagai berikut, seperti kelainan embrio atau janin menyebabkan kematian janin. Terus ada kadar hormon progesteron menurun, terus terjadi degenerasi desi-2 dan pelepasan hasil konsepsi dari dinding uterus. Terus kontraksi uterus meningkat, serviks mengalami dilatasi, dan seluruh hasil konsepsi keluar secara lengkap. Uterus berkontraksi dengan kuat sehingga menekan pembuluh darah uterus. Nah, terus ada serviks kembali menutup, terus perdarahan vagina berhenti atau menjadi sangat minimal. Yang kelima itu ada manifestasi klinis, itu seperti tanda dan gejala abortus komplit meliputi seperti perdarahan vagina yang sudah berkurang atau berhenti setelah jaringan kehamilan keluar, terus adanya nyeri atau kram perut bagian bawah yang sudah mereda, terus riwayat keluar jaringan kehamilan, ostium cervix tertutup. Nah, dan 6 itu ada diagnosisnya, itu untuk pemeriksaan fisiknya seperti ostium cervix tertutup, ukuran uterus lebih kecil dibandingkan usia kehamilan, terus tidak terdapat perdarahan aktif, dan pemeriksaan penunjangnya itu ada seperti USG menunjukkan uterus telah kosong, terus ada beta HCG itu menunjukkan kadar yang menurun, dan hitung darah lengkap atau CBC itu dilakukan untuk menilai adanya anemia. Nah, untuk tata laksananya yang ketujuh itu penata laksanaannya abortus komplit itu meliputi seperti tata laksana ekspektatif bila kondisi pasien stabil, terus pemberian analgesik untuk mengurangi nyeri, konseling dan dukungan emosional, terus pemantauan kadar beta HCG hingga hasil negatif. Untuk konseling mengenai kontrasepsinya, dan 8 itu ada komplikasi. Itu komplikasi yang dapat terjadi antara lain seperti infeksi atau abortus septik, terus perdarahan hebat, sindrom Asherman, terus gangguan psikologis, terus ada komplikasi pada kehamilan berikutnya. Dan yang terakhir itu ada 9 yang prognosis abortus komplit umumnya sangat baik, yaitu seperti biasanya tidak memerlukan tindakan pembedahan dan kesuburan umumnya tidak terganggu, terus sebagian besar wanita dapat hamil kembali dalam waktu 3-6 bulan, dan risiko kekambuhan relatifnya rendah. Baik, segitu presentasi saya mengenai abortus komplit pada blog obstetrik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.